Halo semuanya, kali ini saya mau mereview untuk produk dari Stella. Ini ada Stella Perfumis Smartmatic, produk terbaru dari Stella. Dengan fitur dia bisa pakai aplikasi. Aplikasinya nanti bisa di Android, di iOS juga bisa. Barangnya seperti ini. Ini saya sudah pakai kurang lebih selama 1 bulan. Di video ini saya akan mengemukakan kelebihan dan kekurangan yang saya dapatkan, yang saya ketahui setelah saya menggunakan produk ini. Yang pertama untuk kelebihannya yang pastinya dia bisa dikontrol jarak jauh karena dia menggunakan sistem Bluetooth untuk kontrolnya. Nah, jadi misal kalian menggunakan produk ini dan digantung di ruangan Anda dan digantungnya agak tinggi, itu nggak jadi masalah. Jadi nggak usah naik ke atas buat ngambil barangnya dan ngatur secara manual, cukup pakai aplikasi aja. Lalu yang kedua, dia bisa dibuat schedule, waktunya kapan bisa dibuat schedule via aplikasi. Saya perlihatkan aplikasinya. Ini Stella namanya aplikasinya. Nah, ini seperti ini. Jadi saat masuk kita harus pilih language dulu. Ini sudah saya hubungkan, jadi nanti akan tampilannya seperti ini kalau sudah dihubungkan. Hubungkan kembali. Tunggu dulu. Nah, ini udah terhubung. Nah, di sini dia ada fitur bisa mematikan dan menghidupkan. Ini yang kedua ada interval semprotan. Ini ada interval semprotan, ada 10 menit, 20 menit, dan 40 menit. Ini atur ulang refill, jadi misal refillnya sudah habis, nanti silakan atur ulang refill. Nah, ini apakah Anda baru saja mengganti refill? Jika iya, sentuh ikon atur ulang refill. Nah, ini jadi Stella ini dia itu bisa diketahui secara real time untuk isi refill dan isi baterainya. Jadi Anda tidak perlu lagi untuk worry kalau tiba-tiba baterainya habis atau tiba-tiba isi refillnya habis, karena bisa dipantau melalui aplikasi ini. Lalu di sini ada juga semprotan instan. Ini kalau kita mau nyemprot langsung, saya pencet ya coba ya, nanti dia akan nyemprot. Nah, kelihatan tadi dia nyemprot. Ini lalu ada fitur lain yang menjadi keunggulannya, ini tadi yang saya sudah jelaskan, ada smart schedule. Ini ada smart schedule. Ini bisa diedit juga. Ini saya coba ulang aja ya untuk menjelaskan. Nih, tinggal tambah mulainya kapan, jam berapa, berakhirnya jam berapa. Ini sangat berguna kalau Anda menggunakan produk ini di kantor. Jadi misal kantornya cuma buka dari jam 9 sampai katakanlah jam 16, kita bisa atur di sini. Jadi dia mulai jam 9 sampai jam 16. Oke, simpan 15, kita tambah intervalnya berapa menit, katakanlah 20 menit. Stylenya, harinya apa aja juga bisa diatur. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat sampai Jumat misal kita simpan, udah tinggal kita hidupkan. Nah, dia sudah terschedule, jadi dia akan otomatis mati setelah pukul 16 dan hidup lagi pada pukul 9 pagi, seperti itu. Ini salah satu keunggulannya. Nah, setelah tadi kita tahu keunggulannya seperti apa, nah di sini saya juga akan memberitahukan beberapa kelemahan dari Stella Matic ini menurut pendapat saya setelah saya memakai ini. Yang pertama, kelemahannya adalah tidak ada tombol untuk menyemprot secara manual. Jadi misal Anda menggunakan produk ini dipasang di dalam kamar seperti itu, lalu kamarnya katakanlah pengap atau bau dan Anda ingin menyemprot ini, Anda harus buka aplikasinya. Jadi misal Anda tidak menempelkan memasang
stella ini tidak ditempel, maksud saya, atau cuma ditaruh aja di ruangan, lalu Anda tiba-tiba ruangannya ada bau seperti bau yang enggak sedap, lalu Anda ini menyemprot ini, Anda itu wajib untuk membuka aplikasinya karena dia nggak ada tombol manual. Nggak ada tombol manual sama sekali. Ini clean ya, nggak ada tombol manual. Tombol manualnya nggak ada. Jadi untuk menyemprotkannya harus benar-benar lewat aplikasinya, harus buka aplikasi. Beda banget sama stella yang biasa, yang seperti ini. Ini saya juga ada stella ini. Di sini ada tombol manual. Jadi kalau urgent mau pakai stellanya buat nyemprot, ini ada tombol manual, bisa dipergunakan. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada juga di sini sebenarnya pengaturan untuk schedule yang jam ya, maksud saya. Schedule yang jam ini bukannya dari sini. Seperti ini, schedule yang jam. Cuma tombolnya itu tersembunyi di dalam seperti ini. Dia bisa mengatur, maaf saya ini 10 menit, 20 menit, 40 menit, ngaturnya dari sini. Ngaturnya dari sini. Jadi harus dibuka dulu, bukanya pakai ini, pakai ini, dan bukanya cukup keras. Nah, ini baru bisa diganti seperti itu. Mungkin maksudnya biar clean kali ya desainnya, jadi nggak ada tombol sama sekali. Cuma agak menyulitkan juga kalau misal yang di rumah lagi nggak ada handphone, yang bisa digunakan untuk konekkan ke ini, atau bluetoothnya bermasalah atau seperti apa, dia harus buka ini dulu, jadi nggak bisa manuali. Lalu yang ketiga, ini relatif sih kayaknya ini. Kelemahannya ini tombol indikator ini cukup terang. Jadi misal Anda saat tidur, Anda mau tetap pakai ini, tetap dihidupkan. Kalau Anda terbiasa tidur dengan kondisi gelap, ini lampunya akan cukup mengganggu. Jadi kalau saya memakai ini kemarin, ini saya tutup lampu indikatornya, saya tutup pakai plester atau benda apa yang bisa menutup lampunya ini, seperti itu. Simple sih, tapi ini cukup mengganggu kalau bagi Anda yang memasang produk ini di kamar dan Anda terbiasa tidur dalam kondisi yang gelap, karena seperti flash, dia klap gitu kalau malam, kalau benar-benar gelap. Mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa menjadi tambahan ya. Ini saya malah belum perlihatkan yang dalamnya secara detail seperti ini. Jadi dia menggunakan 2 buah baterainya baterai A2 seperti ini dapat dari kemarin beli. Ini udah termasuk baterai sama refillnya. Ini saya pakai sebulan, baterainya juga belum habis sih, lumayan awet juga. Mungkin cukup segitu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih.